pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian yang kami cintai, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita, yaitu dalam kompetensi dasar dalam pengenalan gambar dan fungsinya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tingkat kekerasan pensil. Yang ketiga, untuk menjelaskan jenis dan ukuran kertas gambar. Adapun tujuan kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari, yang pertama agar siswa dapat mengenal peralatan gambar dan fungsinya. Yang kedua, siswa dapat memahami tingkat kekerasan pensil dan kegunaannya. Dan yang ketiga, memahami jenis-jenis ukuran kertas gambar. Dalam menggambar kita mengetahui banyak jenis-jenis pensil. Oleh karena itu kita harus menggunakan sesuai dengan fungsinya. Ada 3 jenis tingkat kekerasan pensil. Yang pertama itu yang lunak, sedang, dan keras. Kalau yang lunak itu, kalau kita melihat pensil itu dengan kode B, yaitu jenis pensil 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Sedangkan tingkat kekerasan yang sedang itu yang B, HB, F, H, 2H, dan 3H. Kemudian pensil yang keras, yang ini biasanya kita gunakan untuk menulis, walaupun tekanannya agak keras, tetapi hasilnya, tulisannya tidak begitu tajam atau tidak begitu kelihatan, yaitu dengan kode H, itu 4H, 5H, 6H, 7H, dan 8H, serta 9H. Adapun pengertian kodenya itu, B itu artinya black atau hitam, kemudian H itu hard atau keras, kemudian HB itu hard black, artinya hitam dan keras. Kemudian berdasarkan jenis-jenisnya ini, biasanya kita menggunakan pensil yang 2B, sehingga hasil daripada tulisannya kelihatan hitam walaupun dia digariskan dengan tipis. Ini dia black artinya hitam, H itu hard keras, HB hard black atau hitam keras, kemudian F firm atau agak keras. Kemudian ukuran kertas. Dalam menggambar itu berbagai macam ukuran kertas digunakan. Maka oleh karena itu kita harus mengetahui apa ukuran kertas yang akan kita gunakan. Di sini kita membahas ukuran kertas seri A. Kertas seri A adalah salah satu ukuran kertas standar berdasarkan ISO 216 yang dapat diukur lebar kali tinggi dengan satuan baku, misalnya dengan menggunakan satuan milimeter, sentimeter, inci, dan piksel. ISO 216 merupakan hasil keputusan dari International Organization for Standardization untuk ukuran kertas internasional. Artinya inilah kertas yang diakui oleh seluruh dunia yang digunakan dalam menggambar teknik. Ukuran kertas seri A sering digunakan untuk format ukuran kertas digital. Terdapat 11 jenis kertas seri A ISO 216, yaitu ukuran A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, sampai dengan A9, A10. Di Indonesia, ukuran kertas A4 sangat populer untuk dokumen Microsoft Office Word. Selain itu juga terdapat ukuran lain, yaitu 2A0 dan 4A0 yang tidak disebutkan dalam ISO 216. Ukuran kertas itu ada, kita lihat dalam tabel di sini. Ukuran kertas A0 itu yaitu 841 kali 1189 mm. Di bawahnya itu A1 594 kali 841 mm. Demikian sampai ke bawah. Jadi kertas yang kita gunakan biasanya dalam menggambar itu di ukuran A4, yaitu 210 kali 297 mm.
karena kertasnya tidak begitu lebar dan standar dengan ukuran kertas yang kita gunakan dalam mengerjakan gambar manual. Kemudian pembagiannya dapat kita lihat dalam skema gambar. Apabila ukuran kertas panjang keseluruhan itu 1189, lebarnya 841 mm. Apabila itu dibagi dua, kertas itu akan menghasilkan ukuran kertas A1, yaitu 594 dikali 841 mm. Dan apabila kertas A1 itu juga dibagi dua atau dilipat, maka itu akan menghasilkan A2, yaitu 420 dikali 594. Demikian juga selanjutnya, ketika A2 dibagi dua lagi dilipat akan menghasilkan ukuran kertas A3. Dan selanjutnya seterusnya yang A3 juga akan menghasilkan ukuran kertas A4 dengan ukuran 210 dikali 297. Sampai demikian. Demikianlah ukuran kertas dan macam-macam kertas yang dapat kita lihat. Kemudian dasar ukuran kertas itu adalah suatu ukuran di mana X dan Y atau akar dari Y adalah X pangkat 2. Macam ukuran kertas dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu nomor 1 sampai 13, yaitu ukuran kertas 4A0, 2A0 sampai dengan A10, di mana ukuran panjangnya lebar dengan satuan milimeter, lebar dan panjang dengan satuan inci. Dapat kita perhatikan. Tapi yang sering kita gunakan di sini adalah kertas A4. Karena keunggulan daripada kertas A4 paling sering digunakan dibanding kertas lainnya, yaitu kertas yang serbaguna, baik itu untuk membuat sebuah dokumen, membuat skripsi, membuat makalah, tugas presentasi, dan lain-lain. Sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa seri kertas yang kita pakai adalah seri A. Ada berapa banyak seri-seri kertas yang digunakan untuk menggambar sesuai dengan ISO 216, yaitu seri A, seri B, seri C, seri R, seri kertas lain, ukuran kertas Amerika Utara, dan kertas referensi. Jadi semuanya itu berdasarkan standar ISO. Selanjutnya kita melihat ruang kertas gambar. Apabila kita perhatikan, ini adalah ukuran kertas gambar A4 dengan ukuran yang kertas berdiri, ya, posisi berdiri. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ukurannya adalah 210 kali 297. Kita menggunakan satuan milimeter. Kemudian yang di sebelah kiri itu adalah garis tepi, ya, garis tepi, tebal garis sekitar 0,7 mm. Lebar kertas gambar tebal garisnya 0,35 mm. Artinya di dalam sebuah gambar itu ada garis utama yang harus lebih tebal dibandingkan dengan garis yang paling luar. Itu disebut dengan garis gambar. Garis gambarnya harus lebih tebal dibandingkan dengan garis terluarnya. Adapun jarak atau lebar dari sisi sebelah kiri itu sekitar 20 mm, dan sisi atas sebelah kanan dan bawah itu 10 mm. Ketika kita nanti menggambar harus sesuai dengan ukuran kertas gambar
dan jangan ada yang lari dari ukuran standar yang sudah ditentukan. Nah, dapat kita perhatikan di sini ukuran kertasnya. Apabila kita menggunakan kertas A4, ukuran sisi kirinya itu ada 20 mm, yang ukuran sisi yang lain yaitu atas, bawah dan sebelah kanan itu 5 mm. Ketika kita menggunakan A3 ya, sisi kiri 20, sisi kanan 10 mm. Ini akan kita gunakan sesuai dengan ukuran kertas yang akan kita pakai di dalam menggambar. Kemudian etiket gambar. Etiket gambar adalah bagian yang terletak di kepala gambar yang berfungsi memuat tentang data-data informasi dari gambar sehingga memudahkan pembaca dalam memahami gambar. Ada beberapa komponen yang wajib dituliskan dalam kepala gambar atau etiket agar sebuah gambar dapat dibaca. Misalnya nama yang menggambar, tanggal digambar, skalanya, pemeriksanya, siapa yang mengetahui. Nah, itu dia. Ini dia adalah contoh etiket gambar atau kepala gambar. Ini terletak di sudut sebelah kanan gambar. Ukurannya dapat kita lihat di sini. Ukuran sebelah kiri itu 7 mm, 7 mm untuk menyatakan jumlah. Kemudian nomor bagian 15 mm, nama bagian itu 50 mm, bahannya ya 34, untuk ukurannya juga ada 40 mm, dan untuk keterangan dibuat 20 mm. Ini yang harus kita kerjakan nanti. Mungkin kalau kita tidak bisa praktek, nanti tutorial cara pembuatan etiket akan Bapak kirimkan untuk dapat dipelajari dan dapat langsung dipraktekkan di rumah, sehingga ketika masuk nanti di sekolah dapat dilaksanakan dengan mudah. Yang lebih sederhana bisa kita lihat di etiket kedua ya, yang di sebelah kiri itu adalah sebuah simbol yang berbentuk lingkaran. Ini adalah menunjukkan simbol proyeksi. Proyeksi ada dua, proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Etiket yang lebih sederhana ini dapat kita lihat ukurannya, panjangnya 185 mm dan ke atas ada 10, 15, 12, 8. Nanti harus kita gambar sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Isinya di sini ada skala, satuan ukuran, tanggal menggambar, digambar oleh siapa, kelas berapa, dilihat oleh siapa. Inilah contoh-contoh etiket yang akan kita buat nanti di kertas gambar. Ini juga etiket gambar ketiga yang lebih sederhana. Apabila gambar kita hanya menggambar satu komponen, dapat menggunakan etiket gambar yang ketiga. Untuk anak-anak sekalian nanti akan kita kasih PR-nya untuk menggambar etiket di kertas gambar A4 yang gambarnya masih kosong. Ini dia. Apabila ukuran kertasnya A4-nya berdiri, posisi etiketnya di bawah, yang warna kuning di bawah. Apabila posisi kertasnya landscape, maka posisi etiketnya di sudut sebelah kanan bawah yang warna kuning. Itu dia. Yang A di sini adalah itu sisi sebelah kiri gambar, yang B sisi atas, yang C sisi kanan, dan yang D sisi bawah. Ukuran A 20 mm, ukuran B 5 mm, ukuran C dan D juga 5 mm. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan, etiket gambar dan ukuran kertas sesuai dengan standarisasi ISO. Sekian pembelajaran kita hari ini.
Semoga Anda dapat mengerti dan memahami. Apabila ada yang kurang paham, nah, bisa dapat mengulang video ini, dan nanti akan Bapak kirimkan lagi beberapa tutorial bagaimana cara menggambar etiket. Sampai demikian, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. SMK bisa.